Di awal kita diingatkan kembali di mana pada kali itu alam semesta telah dikuasai oleh kerajaan jahat bernama Motherworld yang dipimpin oleh Balisarius. Balisarius inilah yang merampas kerajaan dengan melakukan kudeta kepada raja, di mana dia membunuh seluruh anggota keluarga kerajaan. Namun tindakan Balisarius ini tentu saja memunculkan kelompok pemberontak yang terbentuk di berbagai planet lain, sehingga kekaisaran mengirimkan tentara ke seluruh penjuru untuk membinasakan para pemberontak yang mencoba melawan mereka. Termasuk diantaranya adalah mantan prajurit elit Imperium bernama Korra. Korra didukung oleh para petani dari planet Veld, yang salah satunya bernama Gunnar. Tidak cuma itu, Korra bahkan mengajak beberapa prajurit elit bergabung bersamanya, seperti mantan jenderal kerajaan bernama Titus, Tarak, Nemesis, Milius, dan Blood X. Di akhir film pada part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Korra berhasil membunuh laksamana andalan Balisarius bernama Atticus Nobel dengan cara menjatuhkannya ke bebatuan. Namun ternyata pasukan kekaisaran berhasil mengevakuasi dan membawa tubuh Nobel agar bisa dihidupkan kembali. Nah, dari sinilah cerita film Rebel Moon Part 2 baru dimulai, di mana setelah Nobel dinyatakan masih hidup, tangan kanannya bernama Cassius meminta para ahli kesehatannya untuk memulihkan Nobel secepat mungkin. Akhirnya dengan peralatan yang sangat canggih, Nobel pun berhasil dihidupkan kembali dan memberitahu Cassius kalau dia akan balas dendam. Sementara itu, Korra bersama anggotanya kembali ke planet Veld dan disambut oleh kepala desa terpilih bernama Hagen. Di desa itu juga ada mantan prajurit Imperium bernama Aris yang berkhianat dan lebih memilih bergabung bersama Korra karena dia telah jatuh cinta dengan gadis desa bernama Sam. Namun pengkhianatan Aris belum terbongkar sehingga dia masih tetap bisa mendapatkan telepon dari Cassius yang meminta Aris memeriksa kemajuan hasil panen para petani. Aris tentunya selalu berpura-pura kalau timnya baik-baik saja. Padahal yang sebenarnya terjadi semuanya sudah habis dibunuh oleh para pejuang Veld pada film sebelumnya. Cassius pun percaya itu dan kemudian memberitahu Aris kalau dalam 5 hari lagi mereka akan datang ke Veld untuk mengambil hasil panen yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh kepala desa. Di lain tempat, Hagen berterima kasih kepada Korra karena dia sudah berhasil membunuh laksamana Nobel yang paling ditakuti. Namun di saat itu juga tiba-tiba Aris datang dan memberitahu kalau dalam 5 hari lagi pasukan kekaisaran akan datang ke desa mereka. I just received word. 5 days? Yes. They'll be here in 5 days. Mendengar ini, Korra dan lainnya pun sontak terkejut sebab itu artinya Nobel belum mati. Jenderal Titus lantas segera mengumpulkan semua penduduk untuk menyampaikan himbauannya. Yang mana dalam himbauan itu Titus menjelaskan strategi untuk melawan pasukan kekaisaran adalah dengan menggunakan gandum sebagai perisai mereka. Sebab dengan menggunakan gandum maka pasukan kekaisaran tidak akan berani menyerang atau mengebom. Karena bagi mereka gandum sangatlah penting. Di kesempatan itu Titus juga mengumumkan bahwa para prajurit akan melatih penduduk desa menggunakan senjata agar bisa bertahan dan ikut berjuang bila peperangan terjadi nanti. Malam harinya ketika baru saja usai melakukan ritual bersama Gunnar, Korra kemudian menceritakan apa alasannya mengapa dirinya menjadi buronan kekaisaran. Seperti yang kita ketahui, Korra adalah putri angkat dari Balisarius dan dijadikan sebagai mesin pembunuh terbaik baginya. Dan di samping itu, Korra juga adalah pengawal setia putri sang raja. Lalu pada suatu hari, raja memutuskan menghadiri sebuah pertemuan politik guna menghentikan perampasan harta di planet-planet lain. Tapi rupanya keputusan raja tersebut tidak disetujui oleh Balisarius, hingga memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh sang raja serta istrinya. Tak cuma itu, dia juga bahkan memerintahkan Korra untuk membunuh sang putri satu-satunya pewaris raja. Sebelum dibunuh, sang putri cukup ikhlas memaafkan tindakan yang akan dilakukan Korra, dan hal ini membuat hati Korra tak kuasa. Meskipun Korra telah melaksanakan perintah Balisarius, tapi Balisarius dengan busuknya justru menuduh kalau Korra lah yang mengatur rencana pembunuhan terhadap raja beserta keluarganya. Atas alasan inilah, Korra akhirnya kabur ke planet Veld dan mengkhianati Balisarius. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di pesawat perang induk milik Nobel.
Di sini Noble sudah menggebu-gebu tak sabar untuk segera melawan. Bahkan saking tak sabarnya, dia membuat ulah dengan membunuh salah satu dokter yang melarangnya turun ke medan perang. Di hari berikutnya, semua penduduk desa dan para pejuang bangun pagi-pagi guna melakukan panen gandum secara massal. Selama 2 hari, para pejuang pun menjalin kedekatan dengan para penduduk desa, seperti Nemesis yang menjalin hubungan dengan seorang anak yang mengaguminya. Sementara Titus memilih untuk berhenti mabuk-mabukan dulu dan memutuskan untuk minum air putih agar staminanya tetap terjaga. Kemudian di suatu malam, Aris mendapatkan telepon dari Cassius yang mulai curiga karena prajurit lain tidak pernah terlihat di sana. Setelah panggilan itu berakhir, Noble dan Cassius mengetahui kalau Aris telah berbohong dan menebak Cora bersama pejuang lainnya berada di sana. Lalu pada malam sebelum makan-makan dimulai, Sam memberikan berbagai simbol yang memiliki makna berbeda kepada para pejuang. Seperti Titus yang mendapatkan simbol gunung yang melambangkan kalau Titus ini adalah orang yang kuat dan tak gampang goyah. Tarak mendapatkan simbol rusa salju yang melambangkan semangatnya yang begitu kuat. Milius mendapatkan simbol matahari, Nemesis mendapatkan simbol badai, dan Cora mendapatkan lambang serigala. Usai memberikan simbol penghargaan, mereka pun mulai berpesta. Dan dalam pesta itu, Titus pun menyanyikan sebuah lagu yang membuat Jimmy teringat tentang masa lalunya. Perlu diketahui, Jimmy ini adalah robot kerajaan yang kini hidup sendirian setelah seluruh keluarga kerajaan dibantai oleh Balisarius. Keesokan harinya, para pejuang mulai melatih para penduduk cara bertempur dan memberikan mereka senjata milik pasukan kekaisaran yang pernah ditinggal pada film Part 1. Selain melatih mereka cara menembak, para pejuang juga mengajari mereka cara bertarung jarak dekat. Tak cuma pelatihan tempur, di sisi lain sebagian warga juga mempersiapkan strategi perang dengan menggali parit rahasia guna membuat kejutan kepada musuh. Di tempat berbeda, sejumlah penduduk juga membantu Cora mengambil pesawatnya yang dipakai dulu untuk kabur dari markas kekaisaran. Setelah selesai melatih para warga berperang, Cora bersama para pejuang lainnya lalu berkumpul untuk saling mendengarkan kejujuran masing-masing tentang masa lalu mereka. Pertama dimulai dari Titus, yang mana Titus mengungkap kalau dirinya dulu pernah menjadi jenderal kekaisaran yang berhasil merebut sebuah wilayah. Sampai suatu hari pasukan Titus memilih untuk merdeka dan memisahkan diri dari kekaisaran. Awalnya permintaan Titus disetujui oleh raja sebelumnya. Tapi setelah kekaisaran diambil oleh Balisarius, semua pasukan Titus pun dilenyapkan di depan matanya sendiri. To punish me. Selanjutnya giliran Tarak memulai ceritanya. Dirinya dulu adalah seorang pangeran dari planet lain. Namun ayah Tarak yang adalah seorang raja kala itu dibunuh ketika mengajukan permohonan kepada kekaisaran. Tak cuma itu, pasukan kekaisaran bahkan juga menginvasi planet asal Tarak, sehingga sang ratu alias ibunya Tarak memilih mati bersama rakyatnya daripada harus mengungsi. Sedangkan Tarak yang merupakan pewaris satu-satunya memutuskan pergi meninggalkan planetnya agar garis keturunan raja tidak musnah. Setelah Tarak, kemudian giliran Milius bercerita, yang mana dia dulunya berasal dari desa peternak yang rakyatnya menolak untuk berperang melawan kekaisaran. Sehingga mereka memilih memberikan semua yang dimilikinya seperti ternak kepada para prajurit. Sampai pada akhirnya datanglah sekelompok pemberontak bernama Blood X, membebaskan Milius serta warga yang lainnya. Dan sejak itulah Milius bergabung bersama pemberontak Blood X. Kemudian giliran Nemesis menceritakan bahwa dia berasal dari desa nelayan kecil, yang sangat disayangkan dihancurkan oleh pasukan kekaisaran. Semua penduduk setempat pun dibantai termasuk anak dari Nemesis, dan hanya menyisakan Nemesis sendiri. Nemesis yang haus akan balas dendam lalu menemukan senjata tersembunyi di desanya. Senjata itu berupa 2 tangan robot beserta 2 pedang. Namun syarat untuk menggunakannya, Nemesis harus memotong kedua tangannya dan menggantikannya dengan tangan robot tersebut. Setelah mendengar cerita satu sama lain, keesokannya Cora menyembunyikan pesawatnya di dalam goa. Ketika telah mendaratkannya, di situ Cora bertemu dengan Jimmy yang mengingatkan Cora kalau pasukan Laksamana Nobel terlalu banyak dan tidak imbang dengan pasukan Cora. Dan Jimmy berpikir kalau peluang untuk menang sangatlah sedikit. Keesokan harinya, ketika para penduduk setempat sedang menyelesaikan ranjau, tiba-tiba pesawat induk Nobel datang di atas mereka.
Melihat itu, mereka pun bergegas menutupi ranjaunya dan siap ke posisi masing-masing. Sementara Nobel bersama pasukannya mulai turun ke desa menggunakan pesawat-pesawat kecil dan membawa berbagai macam mesin perang. Setelah di daratan, Nobel lantas mengajak Cora untuk bernegosiasi, di mana Cora menawari Nobel untuk mengambil gandum dan pergi tanpa menghancurkan desa sedikitpun. Tapi sayangnya Nobel menolak karena yang sebenarnya dia inginkan adalah hadiah yang lebih besar, yakni dengan berhasil membawa Cora ke Balisarius. Tak cuma itu, Nobel juga rupanya telah mengepung desa sehingga Cora tidak bisa lagi bernegosiasi apapun lagi, kecuali dia harus mau dibawa oleh Nobel ke Balisarius. Setelah memikirkannya dan menyadari kalau desa tidak akan bisa menang, Cora lalu memberi isyarat agar semua pasukan dan warga mundur, sembari mengucapkan selamat tinggal kepada Gunnar. Namun Gunnar tentu saja menolak dan langsung mencuri pistol Cora, kemudian membunyikan lonceng sebagai tanda dimulainya perang. Selagi para warga bertempur melawan pasukan Nobel, Gunnar lantas mengajak Cora mengambil pesawatnya di balik air terjun. Dalam pertempuran tersebut, Nobel masuk ke dalam parit dan langsung membunuh para warga di sana. Salah satu pesawat itu kemudian mencoba kabur, namun salah satu pria desa berhasil melemparkan bom ke dalamnya sehingga berhasil menjatuhkannya. Sementara itu, di tempat persembunyian wanita dan anak, Nemesis menghadapi para prajurit yang berusaha menculik mereka. Setelah membunuh para warga di dalam parit, Nobel kemudian kembali ke pesawat dan berusaha akan kembali ke pesawat induk. Namun ketika lepas landas, pria desa tadi berhasil melompat dan masuk sehingga terjadilah pergulatan melawan Nobel. Sayang sekali, Nobel ternyata jauh lebih kuat sehingga pria desa ini pun terbunuh dengan sangat mudah. Di lain tempat, Cora bersama Gunnar tiba di goa dan segera menerbangkan pesawatnya untuk mengejar Nobel. Cora lalu meminta Gunnar untuk menyalakan bom asap guna mengelabui pasukan Nobel, yang mana hal ini bertujuan agar pesawatnya dikira telah kena tembak dan mengalami kerusakan. Dengan begitu, Cora dan Gunnar pun bisa bebas masuk ke pesawat induk. Sementara itu di darat, Titus mulai memimpin para warga untuk melakukan pertempuran jarak dekat. Tak cuma Titus, Tarak juga memimpin para warga bersenjata parang untuk menyerang musuh dari jarak dekat. Kembali ke Nemesis yang masih terus bertarung melawan prajurit Nobel, tapi sayangnya di tengah pertarungan satu tangannya terpotong. Walaupun begitu, Nemesis tidak menyerah sedikit pun, dia kembali bangkit dan terus bertarung dengan satu tangannya saja. Namun lagi-lagi sayang sekali, Nemesis yang mulai lemah akhirnya dengan mudah ditikam oleh salah satu prajurit elit Nobel tersebut. Melihat Nemesis sudah tidak berdaya lagi, salah satu anak desa yang mengaguminya langsung berlari dan membantunya dengan menusuk paha prajurit itu. Aksi anak ini pun kemudian dilanjutkan oleh Nemesis hingga akhirnya berhasil membunuh prajurit tersebut. Namun karena luka yang terlalu parah yang dialami Nemesis, akhirnya dia pun meninggal. Sementara itu, Titus bersama Tarak dan para warga akhirnya berhasil melenyapkan semua pasukan Nobel. Akan tetapi, ketika baru saja mereka bersorak-sorak gembira, tiba-tiba pasukan Nobel barisan kedua datang dengan membawa robot tank dan langsung melepaskan tembakan membabi buta ke arah mereka. Serangan ini tentu saja membuat Titus bersama warga kocar-kacir dan membuat mereka kena mental. Menyadari itu, Milius lantas menyelinap dan merayap sehingga berhasil membunuh beberapa tentara memakai pisau. Lalu setelah mendapatkan sebuah RPG, dia pun langsung menembaknya ke arah robot tank tersebut. Milius pun berhasil menghancurkannya. Sementara di dalam pesawat induk, Cora dan Gunnar menyamar sebagai prajurit yang terluka. Ketika keduanya hendak diperiksa, Cora pun langsung menjedor semua prajurit tersebut. Cora kemudian memerintahkan Gunnar agar menyiapkan pesawat untuk kabur selagi dirinya akan memasang bom pada inti reaktor pesawat induk tersebut. Di sana ketika Cora mulai memasang beberapa bom waktu, tiba-tiba seorang prajurit datang memergokinya, sehingga dengan terpaksa Cora pun menghabisinya. Salah satu prajurit lantas melaporkan ada penyusup wanita di dalam pesawat kepada Cassius dan Nobel. Mendengar ini, Nobel pun cukup senang karena ia tak perlu susah payah lagi kembali ke desa untuk menangkap Cora.
Nobel pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan desa menggunakan meriam pemusnah, karena sekarang yang mereka butuhkan sudah ada di depan matanya. Sementara di daratan, Titus, Tarak, dan Milius lagi-lagi dikejutkan dengan kedatangan pasukan Nobel barisan ketiga. Bahkan kali ini membawa robot tank yang lebih besar. Ketika para pejuang mulai kehilangan harapan mereka, tiba-tiba Jimmy muncul dan mulai mengatasi serangan pasukan Nobel dengan mudah. Bahkan dengan pergerakan yang begitu cepat, Jimmy berhasil masuk ke dalam robot tank dan meledakkannya. Di lain tempat, Gunnar memberitahu Korra kalau ia sudah menyiapkan pesawatnya dan saatnya mereka untuk pergi. Namun Korra tidak sempat pergi menemui Gunnar karena dia harus berhadapan dengan para penjaga. Dalam pertarungan itu, Korra berhasil merebut pedang dari seorang prajurit sampai akhirnya dia pun bertemu dengan Nobel yang siap melawannya. Di saat yang bersamaan, operator meriam pesawat induk mulai mengunci desa sebagai targetnya. Namun ketika hendak menembak, tiba-tiba bom waktu yang dipasang Korra duluan meledak sehingga tembakan meriam itu pun meleset. Pesawat induk pun mengalami kerusakan parah dan mulai jatuh ke daratan. Sementara itu, Gunnar yang mencoba membantu Korra, sayangnya dia justru kena tembak oleh Nobel. Pertarungan antara Korra dan Nobel pun dimulai di posisi pesawat sudah mulai sangat miring. Dalam pertarungan itu, keduanya pun kehilangan kendali masing-masing sehingga Nobel terpaksa menindih Korra dan berusaha mencekiknya. Namun di saat Korra hampir terbunuh, beruntung Gunnar lebih dulu menikam Nobel dari belakang. Kemudian dilanjutkan dengan aksi epik Korra memenggal kepala Nobel. Setelah berhasil menghabisi Nobel, Korra dan Gunnar pun kembali ke pesawat dan berusaha keluar dari pesawat induk yang akan segera mencapai daratan. Mereka pun berhasil keluar, namun pesawatnya rusak dan harus berakhir dengan pendaratan darurat di lokasi yang aman. Korra kemudian segera berupaya menolong Gunnar yang terluka parah. Namun sayangnya Gunnar yang sudah kehilangan banyak darah akhirnya meninggal dunia. Di momen inilah pasukan pemberontak Blood Axe lalu datang membantu penduduk desa untuk membasmi sisa-sisa pasukan Nobel yang berusaha melarikan diri. Di bagian akhir cerita, malam harinya setelah pertempuran berakhir, semua orang pun berkumpul untuk prosesi upacara kehormatan pemakaman Gunnar beserta para pejuang yang telah gugur. Di momen berduka inilah Korra kemudian mengaku bersalah karena akibat ulahnya lah banyak korban berjatuhan di medan pertempuran. Namun Titus memberitahu Korra sebuah rahasia besar, yang mana sebenarnya sang putri pewaris tahta belum mati, karena Titus memiliki keyakinan yang kuat tentang hal ini. Mendengar hal ini, Korra pun berniat akan menemukan sang putri dan akan terus berjuang melawan kekaisaran yang telah berkhianat. Lalu di saat Titus dan semua pejuang lainnya berjanji akan turut membantu perjuangan Korra, tiba-tiba Jimmy sang robot luar biasa ini pun muncul dan mengatakan kalau dirinya juga akan bergabung untuk membantu Korra. Cerita film part 2 ini pun selesai dan insya Allah akan bersambung di part berikutnya. Jadi seperti itulah seluruh alur cerita film Rebel Moon Part 2 Scargiver tahun 2024 ini guys. Yaudah, sekian dulu, jangan lupa subscribe, saya Ogan, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.